Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Dinar harap kalian dalam keadaan sehat, siap untuk menerima pembelajaran maupun tugas yang akan Bu Dinar berikan pada hari ini. Jangan lupa anak-anak setiap hari walaupun kegiatannya itu belajar di rumah, tetapi anak-anak itu seperti sekolah, tapi hanya beda tempat. Nah, untuk itu Bu Dinar harap anak-anak itu sudah siap dari pukul 7 sudah siap. Walaupun nanti Bu Dinar memberikan tugasnya mungkin lewat dari pukul 7, tapi anak-anak harus sudah siap, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah sarapan. Nah, nanti tinggal menerima tugas dari Bu Dinar sambil mendengarkan video atau menyimak kalau ada Zoom ataupun ada video call. Nah, seperti itu. Karena kondisi kita memang tidak memperbolehkan untuk tatap muka. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya ke pembelajaran. Dibuka bukunya masih halaman 62. Kemarin kita belajar tentang hewan sahabatku, cara perkembangbiakan hewan. Nah, apa yang didapat dari hewan atau manfaat yang diperoleh dari hewan itu apa saja. Kemarin kita sudah mencoba untuk mencari tahu. Nah, apakah anak-anak sudah berhasil menemukan jawabannya? Nah, saya harap anak-anak sudah selesai mengerjakan apa yang Bu Dinar tugaskan untuk kalian. Bu, saya kesulitan Bu. Nah, kalau kesulitan bisa tanya kepada orang tuanya, bisa mencari di Google, browsing, begitu ya. Jadi kalau anak-anak itu ada kemauan yang kuat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang sulit. Kesulitan itu akan terlewatkan. Baik, yang kemarin akan Bu Dinar bahas ya, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan. Apa saja kita peroleh dari hewan. Apa saja? Yang pertama kita akan mendapatkan apa Cah? Kita akan mendapatkan manfaat apa? Yang pertama memperoleh sebagai bahan makanan, daging, telur, dapat kita manfaatkan dari hewan tersebut. Jadi sebagai sumber atau bahan makanan, sumber pangan. Yang kedua, contoh buaya itu sering kita jumpai diburu anak-anak ya. Untuk diambil apanya? Diambil kulitnya. Nah, tentunya akan dipakai untuk apa? Akan diproduksi menjadi kerajinan, menjadi jaket, menjadi tas, menjadi dompet. Nah, selain buaya bisa lagi sapi. Sapi itu kulitnya selain untuk dipakai untuk makanan juga biasanya dipakai untuk membuat beduknya masjid. Nah, berarti untuk kerajinan. Terus yang ketiga untuk bahan sandang. Sandang pun juga begitu, dari itu ulat sutra. Nah, contoh ulat sutra. Ulat sutra itu bisa dimanfaatkan untuk benang. Awalnya benang dipintal kemudian menjadi kain. Kemudian sudah keempat, yang kelima tadi apalagi kira-kira? Untuk alat transportasi, untuk membantu pekerjaan manusia. Alat transportasi contohnya adalah kuda. Kuda digunakan, biasanya penduduk di desa itu masih menggunakan kuda untuk transportasi. Kemudian untuk membantu pekerjaan manusia, contohnya petani. Kalau
tradisional masih menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Nah, itu yang manfaat yang diperoleh. Jadi saya ulangi, sebagai bahan pangan atau sumber makanan. Yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Yang ketiga, yang ketiga adalah sebagai bahan kerajinan. Yang keempat, sebagai alat transportasi. Yang kelima adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Itu manfaat yang kita peroleh dari hewan. Sedangkan tugasnya yang kedua adalah manfaat yang kita peroleh dari tumbuhan. Apa saja? Sama, manusia mendapatkan manfaat dari tumbuhan berupa, yang pertama, tumbuhan adalah sumber energi bagi manusia. Sumber energi bagi manusia dan hewan. Nah, tumbuhan merupakan sumber energi atau menjadi sumber energi bagi hewan, bagi manusia dan hewan. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua itu. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Kemudian yang keempat adalah untuk pengikat air tanah. Maksudnya apa? Nah, hutan, contoh hutan ya. Kalau hutannya masih lebat, maka air tanah itu akan tersimpan. Akan tersimpan di dalam tanah, mengikat air dari akar-akarnya itu untuk mengikat air tanah ya. Terus yang kelima adalah sebagai peneduh. Nah, digunakan sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Kalau misalnya anak itu melihat taman, nah misalnya lewat sebuah taman, itu kan akan tampak kelihatan indah, pohon-pohonnya besar, tampak rindang, terus ada anak-anak yang berteduh di bawahnya, kemudian ada tempat duduk, nah menjadi peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Jadi saya ulang, manfaat yang diperoleh dari tumbuhan adalah sumber energi bagi manusia. Terus yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, ini adalah manfaat dari tumbuhan. Terus apa akibatnya jika tidak ada tumbuhan di bumi ini? Nah, pastinya manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, tidak memiliki sumber air, sehingga lama-kelamaan kehidupan akan berakhir atau bisa dikatakan mati. Nah, itu adalah manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan dan tumbuhan. Berikutnya kalian sudah baca teks ini ya, sudah baca tentang gajah putih yang dianggap suci oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan. Nah, di mana di wilayah lautan kita itu kaya akan sumber daya alam berupa yang di sini di bacaan ini yang diceritakan adalah ikan tuna. Kemudian ini bacaan ketiga adalah burung takurdahan. Kemarin tugasnya Bu Dinar suruh mengelompokkan ke diagram Venn mana hewan yang berkembang biak dengan beranak, bertelur, beranak dan bertelur. Termasuk gambarnya ini. Ya, ini ya sudah ada tambahan kemarin. Kita ke bacaan ini, gajah memiliki daun telinga
gajah memiliki daun telinga, maka gajah ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan beranak. Gajah beranak. Kemudian ikan tuna tidak memiliki daun telinga, karena ciri dari hewan ovipar bertelur berarti tidak memiliki daun telinga. Kalau vivipar melahirkan atau beranak berarti memiliki daun telinga. Sekarang ikan tuna itu berkembang biaknya dengan cara ovipar, berarti ikan tuna. Nah, kemudian burung dahan takur tadi, burung takur dahan, sampai kebalik. Burung takur dahan tidak memiliki daun telinga, berarti termasuk bertelur. Kemudian ikan juga tidak memiliki daun telinga, berarti ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tetapi anak-anak, ada jenis ikan yang berkembang biaknya dengan cara ovovivipar, bertelur melahirkan. Contohnya apa? Bertelur melahirkan contohnya adalah ikan seperti ini, paus. Ini ikan paus ya. Kalau paus ini jenis ikan, tetapi paus adalah mamalia. Ini paus ini bentuknya seperti ikan, tapi sebenarnya dia bukan ikan, tetapi dia adalah mamalia. Mamalia itu hewan menyusui, tinggalnya di air laut, maka disebut mamalia laut. Nah, mamalia laut ini, paus ini banyak ditemukan di laut Indonesia. Selain paus ada lumba-lumba, ini berkembang biak dengan cara vivipar, berarti paus. Paus dan lumba-lumba itu berkembang biaknya dengan cara beranak atau melahirkan atau vivipar. Paus karena mamalia, dia hewan menyusui. Kalau ikan yang ini masuknya bertelur. Kemudian kura-kura tidak punya daun telinga, berarti kura-kura bertelur. Kemudian sapi. Kemudian burung elang berarti masuk ke burung ya. Burung elang berarti masuk ke burung sudah. Oh, bentar beda. Ini burung takur dahan. Ini burung elang. Kemudian ada sapi, sudah. Kemudian buaya ini berarti bertelur, tidak memiliki daun telinga. Kemudian ayam bertelur. Kemudian ular ini ada dua jenis. Ada ular yang berkembang biaknya itu dengan cara bertelur, ada yang berkembang biaknya dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, ular yang berkembang biaknya dengan ovovivipar adalah ular boa, ular piton, sanca. Nah, berarti ular itu masuk di sini, beranak ular. Bu, maksud dari bertelur melahirkan
Maksud dari ovovivipar itu bagaimana, Bu? Maksud dari ovovivipar begini anak-anak. Ketika di dalam perut itu masih berupa telur yang dierami oleh induknya. Jadi telur itu mengerami induknya di dalam perut. Nah, telurnya dierami induknya di dalam perut. Kemudian setelah keluar, telurnya cangkangnya pecah. Nah, berupa anak. Gitu. Jadi bertelur melahirkan seperti itu. Kemudian kadal. Kadal ini masuk ovovivipar. Kadal walaupun tidak punya daun telinga, tapi kadal termasuk ovovivipar. Kemudian ikan hiu. Nah, ikan hiu ini jenis apa? Ikan hiu ini jenis ikan. Tetapi ikan hiu ini berkembang biak dengan bertelur. Oh, Bu Dinar, maaf Bu Dinar ini salah menempatkan ya Cahya. Paus tadi vivipar benar. Ular itu di sini loh. Ular beranak dan bertelur. Kadal. Kemudian hiu. Loh, itu masuk ovovivipar. Keliru Bu Dinar, saya tak hapusnya. Begini. Nah, sekarang platypus. Platypus berkembang biak dengan apa? Platypus itu bentuknya adalah seperti bebek, mulutnya seperti bebek. Nah, kilo platypus. Nah, platypus bentuknya seperti bebek, tetapi dia termasuk hewan menyusui. Nah, kalau termasuk hewan menyusui, maka disebut dengan apa, Cah? Platypus. Bentuknya sudah jelas ya, platypus. Maka platypus berkembang biak, dia itu bertelur, tetapi ia menyusui anaknya, berarti ovovivipar. Platypus berkembang biak dengan cara ovovivipar. Platypus bentuknya seperti bebek, tetapi tidak punya daun telinga, tetapi dia menyusui anaknya, berarti ovovivipar. Berarti ovovivipar platypus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kurang 1, kucing. Kucing berarti vivipar. Nah, kucing. Ini jawaban dari yang sudah kalian cari ini, Bu Dinar cocokkan. Kemudian untuk ini, manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar, bertelur dan melahirkan. Berarti manfaatnya ya sebagai sumber makanan. Nah, manfaat hewan itu nek bertelur berarti bertelurnya bisa kita manfaatkan, hewannya juga. Kemudian sebagai sumber makanan. Terus yang kedua, ovipar, ayam toh contohnya, burung, kita bisa memanfaatkan dari sebagai bahan makanan. Kemudian yang vivipar, contoh sapi, kucing, gajah. Sapi bisa kita manfaatkan sebagai dagingnya, kulitnya. Nah, berarti sebagai tadi kalau daging, kulit, nah itu kan sebagai sumber makanan. Kemudian kulitnya juga bisa dimanfaatkan untuk membuat beduk, berarti sebagai bahan kerajinan. Nah, kemudian kerbau juga untuk transportasi, untuk membantu pekerjaan manusia sebagai alat transportasi. Kuda tadi, nah kuda kan vivipar, transportasi. Kemudian sebagai
alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Memudahkan pekerjaan manusia. Nah, coba anak-anak kalian cari, tambah lagi apa tadi, sebagai sumber makanan, sebagai bahan sandang ya. Ulat sutra ini sama manfaatnya ovipar dan vivipar sama. Nah, manfaat hewan jadi ada 5. Jadi anak-anak begini yang Bu Dinar jelaskan ini adalah jawaban dari pembelajaran kita kemarin. Nah, untuk hari ini ada tugas lain untuk tema. Nah, ya ditunggu dulu tugasnya, nanti Bu Dinar jelaskan juga.